boros utawa over, wa taqtiri lan ngirit, wa ghairiha lan liyane mengkono-mengkono jud ila akhirih. Bon, jadi ini merupakan kelanjutan ya, yang berpoin sama, dan ini merupakan penambahan. Jadi seperti halnya mengetahui hal-hal di atas, harus mengetahui hal-hal di atas, ini juga harus mengetahui seputar akhlak. Seperti halnya loman, dermawan ataupun pelit, kikir, dan juga jereh, penakut atau minderan, ataupun jaroah, percaya diri, ila akhirih. Jadi di dalam agama ini seperti kemarin dijelaskan, ada tuntunan hidup kemana kita seharusnya melangkah, bagaimana kita memiliki karakter sebagai seorang Islam, seorang yang beriman. Ini semuanya ada tuntunan, mulai kandungan sampai mlebu kuburan. Ini kabeh nek tuntunane. Ya. Agama ditujukan seperti itu, merupakan panduan-panduan syariat, itu merupakan panduan-panduan, karena pada kenyataannya tanpa guidebook, ya, tanpa panduan, itu kita dipimpin oleh nafsu, ya, ke arah yang tidak baik. Kecenderungannya seperti itu. Oleh karena itu ada buku panduan, ya, itu lengkap mulai cara ngerti pangeran dandan, ya, termasuk akhlak untuk seorang Islam. Ini didorong untuk jud, untuk memiliki yang namanya sifat jud, loman, dermawan. Orang Islam itu harus seperti itu, tidak boleh kikir, harus dermawan. Kita dimotivasi, diajak untuk berpikir bahwa semua sudah digariskan Tuhan, ya, nggak usah khawatir melarat atau gimana, nggak usah. Jadi kabeh wis diatur pangeran. Jadi anjurannya bahkan yaitu sedekah itu. Sedekah ini merupakan dorongan dari agama ini. Dengan terus memberi, maka Tuhan akan akan memberi kita. Jadi intinya gini gambarannya itu, ya, untuk memiliki karakter orang yang punya berderma itu. Nek mbok gegem dhewe berarti ya sudah, rezeki untuk yang kamu pribadi. Ya tentu kebutuhan pribadi ya hanya segitu saja kebutuhan pribadi. Tapi kalau Anda itu dermawan, ya, maka rezekinya orang-orang di sekitaran akan dititipkan. Jadi sampean itu sebagai kurir Tuhan, ya, untuk menyampaikan, ya, rezeki orang-orang di sekitaran. Itulah sebagai kurir, ya tentu saja nggak gratisan. Nanti berapa persen untuk sampean selain rezeki untuk sampean pribadi, tapi juga sebagai kurir sampean mendapatkan persenan. Jadi sampean terus ngasih, ini jangan berpikiran kalau itu rezeki sampean. Islam mengajarkan demikian. Rezeki nggak akan kemana-mana, pasti ke orangnya. Jadi dengan sampean kasihkan ke orang, ini berarti sama dengan sampean itu mengajukan proposal kepada Tuhan agar rezeki orang di sekitaran dilewatkan sampean. Ya tentu kalau hanya rezeki sampean paling nol berapa gitu aja, nolnya hanya untuk Anda. Tapi sak kampung mbok paringi kabeh, itu berarti ya nolnya akan besar sekali.
Dan jangan punya pikiran kalau yang kamu kasihkan itu adalah rezeki sampean, bukan. Ya, di mata Islam nggak ada rezeki yang nyasar. Semua sudah ada rezekinya masing-masing. Berarti bagaimana sudut pandang Islam memandang kalau ini sampean kasihkan ke orang-orang ini berarti sampean nambah satu kerjaan, yakni sebagai kurir dari rezekinya orang-orang di sekitaran. Ya tentu JNE dapat. Jangan khawatir dapat bagian Anda sebagai kurir. Nyantol lah daripada tidak. Ya. Berarti Anda cuma rezeki Anda pribadi dan Anda nggak jadi kurir, ya sudah nggak jadi apa-apa. Ya. Jadi nol yang besar sekali itu nanti mbok ciprat-ciprat nih enek sing panggang nggo kowe yakni presentasi sebagai kurir. Gitu loh. Nah, tapi nek ora ya, dengan kamu mbok gegem dunya, mbok gegem dhewe, itu berarti ya sudah, berarti kamu nggak mau jadi kurir ke orang lain. Oh ya wis, berarti rezekimu sendiri aja pribadi. Berarti angkanya akan kecil sekali. Ini loh, ya hanya kebutuhan kamu pribadi sih ya mesti kecil. Semakin kamu kasihkan kampung ini, kemudian kampung sebelahnya, kampung sebelahnya, kampung sebelahnya, semuanya jalur masuknya dari sampean dulu. Kalian bisa bayangkan ATM sampean seperti apa, ya gitu. Jadi sama lah seorang bendara, kalau kita ibaratnya Pak Maliki, ya itu mesti ATM-nya gendut. Karena apa ya? Rezeki sampean semuanya lewat ATM-nya Pak Maliki. Ya, tentu ATM Pak Maliki gendut, nggak sama dengan ATM-mu pribadi. Gitu loh. Ya karena untuk orang lain banyak sekali yang memang demikian. Gitu loh. Kenyataannya memang demikian. Nah ini Islam memandang seperti ini. Jadi Anda perlu dicuci pikiran oleh Islam ini dengan sebuah mindset pandangan baru. Ya seperti itu. Jangan khawatir. Ojo medit-medit. Nek mbok gegem dhewe ya wis berarti akan hanya milik kamu pribadi. Tapi kalau kamu mau sedekah, maka kamu akan dapat cipratan. Karena sedekah itu sebetulnya kamu bukan kehilangan, itu rezekinya orang memang. Gitu loh. Bahkan kamu akan dapat persenan kalau mau itu. Wal bukhli medit ini sebaliknya, orang kikir. Nah ini yang harus dijauhi. Yang jud itu yang harus dilakukan, bukhli yang harus dihindari. Jangan sampai pelit-pelit. Ini kesalahan total. Dengan pelit seperti itu Anda sendiri pun bahkan merugi. Selain sebetulnya dalam dunia sedekah itu Anda gak kehilangan apa-apa, tapi Anda ketempelan sebagai orang yang pelit gitu. Nah, kalau Anda pelit ya tentu pemane sampean pelit kayak karo pangeran diuji digawe soge. Itu nguji sampean. Digawe soge tapi polite minta ampun, itu pasti itu ujian berat buat sampean. Karena sampean pasti musuh yang orang-orang di sekitaran sampean dunia sak menokean pangan dhewe kabeh. Itu ujian buat sampean. Wal judni lan jereh minder. Ini bukan tabiat Islam. Jadi seperti apa? Berarti sampean harus menjauhi yang namanya jerai minder itu, nggak boleh, gitu loh. Karena dengan jerai seperti itu, ya Anda nggak berkembang. Jadi kon maju nggak mau, kon moco minder, kon muroti minder, kon sembarang minder. Gitu. Koncane bal-balan sampean nggak wani maju, kok dikeliru dan sebagainya. Di sana nggak bisa apa-apa kalau seperti itu. Tapi kalau kamu nggak minderan, kamu wong kendelan, kancane opo ae kamu ikut melu, ya maka ya namanya manusia. Kamu dilahirkan nggak mungkin langsung sempurna, nggak ada, pasti ada prosesnya. Gitu loh. Dalam proses ini berarti Anda akan salah dulu. Gitu loh. Tapi kalau kamu berani maju, maka ya akan memulai prosesnya. Tapi kalau kamu minder, kamu nggak mau ya berarti ya sudah, kamu nggak memulai prosesnya, ya gimana bisa? Ya, maka dalam Islam dijauhkan yang namanya ini jereh, ya, jadi penakut nggak boleh.
maju aja, salah biasa. Dalam urusan apa saja. Wal jaroati, kendel ini yang harus kita miliki, ya, percaya diri. Itu. Ya. Wat takaburi, ini yang harus kita jauhi, ya, sombong. Gitu. Karena ya seperti yang kemarin sedikit disinggung, ya, kalau Anda sombong ini dapatnya apa gitu loh, dan apa ya pantas seperti itu. Sombong itu kurang lebih dia menonjolkan hal yang ada di dalam kekuasaannya, seolah itu memang betul-betul miliknya. Padahal kemarin sudah bilang, tidak satu pun yang ada di genggaman kita itu sebenar-benarnya milik kita. Kamu menyombongkan apa? Kayak punyamu sendiri aja, gitu loh. Kemarin digambarkan dunia itu kayak barang parkiran aja. Kemarin digambarkan ya cuman selfie gitu aja ya di depan Lamborghini itu aja sudah kisinan, kehilangan muka. Apalagi sampai ngakoni kalau itu barangnya, tambah malu lagi mestinya. Sombong itu gitu, seolah mengakui kalau itu miliknya, gitu loh. Padahal sama sekali bukan. Semuanya milik Tuhan. Kamu sombong apanya? Gitu loh. Apa yang kamu sombongkan? Kayak milikmu aja. Apapun itu dunia ataupun ilmu, ya, ini sama, gitu loh. Jadi kamu miliki dunia misalnya sebesar apapun juga, ya, dalam sekejap mata abracadabra Tuhan bisa melenyapkannya, bisa saja itu. Entah itu terbakar atau diambil orang. Demikian pula ilmu sama. Anda bisa ini, bisa itu, dalam sekejap mata abracadabra Tuhan bisa bikin kamu lupa. Terus yang kamu sombongkan itu apa? Gitu loh. Kamu itu hanya diberi itu. Diambil lagi sama yang punya mau apa? Gitu loh. Nah, terus kamu kok sombong, kayak merasa itu milik kamu, ataupun juga nggak mungkin hilang dari kamu. Padahal ya itu dalam sekejap mata Tuhan bisa melenyapkan semua. Itu apa saja dibikin hilang, kebakaran atau dibikin lupa, Tuhan bisa semua. Terus kamu sombong, itu sombong apa? Watawadui, lan merendah. Nah, ini yang malah justru anjuran. Ini malah orang yang senang yang seperti ini. Sekarang sampean gambarkan, ya. Ya berarti sampean pantas lah, sampean orang kaya misalkan, terus sampean sombong, sampean pantas, wis. Anggap aja gitu. Memang kebetulan itu secara dilihat mata, memang itu kamu yang punya, oke, ya. Anda nggak pinjam saja, Anda bukan hanya penunggu parkir saja, ya mestinya gitu sih orang kalau hanya parkir terus ngaku-ngakui sombong-sombong lucu juga kan, itu bukan miliknya, ini punya saya, ini saya yang beli, berarti gitu, oke kayak gitu ya, sampean anggap aja sampean berhak untuk sombong karena itu betul-betul milik Anda ya. Secara pandangan mata kayak gitu misalkan, ya. Umpama kamu lakukan kayak gitu, tujuannya kamu apa? Gitu. Dengan sombong itu kamu inginnya gimana? Dengan sombong itu, dengan bilang wah ini lo jaketku, ini lo sepedaku, ini lo HP-ku, itu kamu pengennya apa sih? Kayak gitu, itu tujuan kamu apa? Ya. Tentu oke, saya tebak aja kamu ingin dapat perhatian, ya, orang lain. Gitu. Bahwa kamulah si tajir melintir itu, kamulah si anak beruang itu, ya. Anggap aja begitu. Jadi kamu punya ini punya itu, anggap aja gitu. Itu yang kamu inginkan dari orang-orang di sekitar. Mereka melihat kamu sebagai anak beruang, gitu. Anggap aja gitu. Lah setelah kamu bilang kalau ini loh bilangnya bapakku, ini loh mobilku, bila akhirnya ya, ini barusan saya dapat dari kado ulang tahun kemarin, misalkan kayak gitu, ya, pengennya kamu yang lain perhatikan kamu, tapi kenyataannya gitu. Sekarang anggap saja orang lain, ya,
Kalau kamu sendiri nggak sulit merasakan kayak gitu. Nah, karena kamu nggak sampai senang mikir orang lain. Sekarang orang lain ngomong ke kamu kayak gitu, kopengmu keri apa enggak? Itu aja. Rasanya ada orang lain, ya memang dia tampilannya ya gitu, wes berjuis banget. Terus dia ngomong kalau saya barusan beli iPhone 13 tau, ini barusan masih saya bungkus, masih hangat, coba aja, jilat aja, masih hangat kok. Nah, di depan kamu ada orang bilang gitu tuh kira-kira kopengmu piye? Kira-kira. Kalau tujuannya DE ya itu saya bongkarkan, tujuannya DE dapat perhatian kamu, gitu loh. Jadi kamu biar senang sama dia lagi. Kenyataannya kamu seneng nggak? Kopengmu kering nggak rumah? Lah, itulah yang kamu rasakan. Kamu melihat orang sombong itu malah nggak suka, gitu loh. Lah, terus kamu kok sombong, gitu loh. Jadi yang kamu dapatkan akan sebaliknya. Ngapain kamu sombong itu, gitu loh. Pengennya kan biar orang lain ngerti dan orang lain muji-muji ke kamu. Muji apa? Gitu loh. Malah benci sama kamu itu dapatnya. Gitu loh. Jadi otakmu yang pendek itu otakmu. Kamu kira kayak gitu tuh kamu. Ya seperti sama ya seperti kemarin lah. Gitu. Pengennya seneng dapatnya malah susah. Gitu. Ya sama dengan ini. Pengennya disuka orang dapatnya malah dibenci orang. Gitu loh. Orang tahu terus orang seneng ke kamu, salah, malah benci sama kamu itu. Ya oke, kamu punya uang lah, gitu loh. Punya dunia lah, tapi jatuhnya malah benci sama kamu. Sampean itu. Sebaliknya tawadu. Ini sebaliknya. Ya, ibarat kamu punya HP terbaru itu tadi ya sama ya, iPhone 13 dan masih hangat tadi itu. Ya baru fresh from the open. Jadi Anda buka langsung dari dandangnya Cak Kumet, ya kan, masih betul-betul anggap tenangnya. Terus sampean sai iPhone itu, tapi sampean ya nyantai aja, sampean nggak ngawai, nggak ngomong-ngomong ke orang lain, biasa gitu. Sampean bawa juga sampean tutup-tutupi, biasa aja gitu. Nah, itu orang malah salut ke sampean jatuhnya, gitu loh. Jadi skill ada, ya, kemampuan ada, tapi malah merendah. Ini yang justru dapat perhatian orang yang ini malahan, gitu loh. Bukannya malah ngomong bapakku inilah, aku punya inilah, biar orang lain respon ke kamu, respect ke kamu, jatuhnya malah sedih. Duduk ngobrol sama kamu itu, loro kabeh, gatel kabeh kupingnya itu, gitu loh. Tapi kalau kamu itu punya kemampuan, jadi iya sih, jangan kalau nggak punya kemampuan jangan, ya haruslah punya kemampuan, tapi nggak harus disombongkan, gitu loh. Nggak harus dipamer-pamerkan. Ibaratnya sampean jadi santri, ya, jadi kaum sarungan, sampean punya mobil apa mewah hari ini apa, gitu. Tapi sampean tetap saja nggak kemewelet gimana, kamu tetap sarungan biasa, cap gajah duduk, sama aja kayak tetangga sebelah. Itu justru tetangga malah salut sama Anda, gitu loh. Ya, dengan punya mobil termewah hari ini tapi metu ya sepangga sarung cap gajah duduk kayak tetangga sebelah rumah, itu malah salut orang-orang itu, bukan malah kemeluwinri, ya. Itu malah justru risih tetangga sebelah rumah ini, gitu loh. Ya kenyataannya seperti itu, dan Islam memang ngajak ke situ, tidak sombong tapi tawadhu malah, gitu loh. Tawadhu itu posisi yang di tengah-tengah, jadi dia tidak bodoh juga, ya, tapi dia pandai, tapi juga nggak sombong juga,
Gitu loh. Jadi nggak sampai melakukan keharuman, sampai betul-betul hina atau bodoh, memang betul-betul nggak bisa. Tapi dia ya pinter, tapi nggak sombong. Jadi di tengah tawadhu itu, tidak hina, tapi juga tidak sombong, di tengah. Gitu loh. Ini yang diharapkan Islam yang ini, wal ifati, lan hindari haram. Jadi ya kita harapannya itu jaim, jadi jaga reputasi, lalu menjaga reputasi sebagai orang Islam, orang Muslim sampean ini, jaga reputasi. Orang-orang di sekitaran ngajak sing error-erroran, ya, ini itu sampean enggak. Aku dengan seperti itu, ya hilang reputasi kamu akan hilang. Ya memang demikian. Jadi misalkan sekarang ya di pondok ini misalkan ya sampai ndak jogo yang namanya ini ifah ini, barang-barang haram nggak kamu hindari, ya akhirnya kamu itu tanpa sadari, ya, tanpa kamu sadari, ya orang-orang di sekitaran sampean ini akan memblacklist sampean, masuk daftar hitam, itu tanpa disengaja. Sampean akan seperti itu, akan mencatat kamu itu orangnya ini sombong, pernah mencuri dan sembrono sama barangnya orang lain dan sembayangnya pun nggak rajin, misalnya begitu. Itu akan tercatat di otak sampean. Ya. Akan begitu teman-teman. Sekarang ini sampean nggak merencana ini ya. Sampean sama sekali belum merencana loh ya. One by one sampai saya suruh maju ke depan, saya tanyai misalkan entah yang putri entah yang putra, kamarmu siapa saja, ini sampai pasti bisa jawab semuanya. Itu yang anaknya sergap yang mana, kamu masih bisa jawab semuanya. Itu yang kopler yang mana, kamu mesti bisa menjawab semuanya. Mana yang rajin jamaah, kamu masih bisa menjawab semuanya. Mana yang dia sombong, semuanya bisa menjawab semuanya. Mana yang lalarannya paling banyak, kamu mesti akan bisa menjawab tanpa kamu rencana loh ini. Lihat itu, rapot orang di sebelahmu ternyata ada di hatimu. Lihat itu, kamu nggak sengaja itu, kamu sama sekali nggak merencana, tapi pasti kamu bisa menjawabnya. Saya tanya hari ini, pasti bisa. Lihat itu. Yang perlu kamu pikirkan adalah kamu di mata temanmu gimana. Itu loh. Kamu tahu loh, ya. Seluruh teman-teman di kamarmu kamu ngerti loh ternyata. Ternyata kamu mencatatnya loh, ternyata. Pertanyaan terakhir saya, sedangkan rapotmu di mata temanmu kayak apa? Kamu gak pernah memikir itu sebelumnya. Gitu loh. Itu yang paling penting. Dan anggap ini sudah 10 tahun berjalan atau 20 tahun berjalan kemudian ya. Terus ya ada orang butuh mencari kerja misalkan, atau butuh mencari menantu misalkan, dan nama kamu diangkat, ya, mau dijadikan partner kerja atau mau dijadikan menantu dia. Terus ada orang itu yang mau mengambil karyawan Anda atau mengambil menantu Anda, tanya ke temanmu, bocah itu katanya dulu pernah mondok, di pondok gimana? Kira-kira dia bisa jawab nggak tentang kamu? Padahal nama kamu sudah di blacklist. Kamu dulu ternyata pernah mencuri. Kamu kira-kira jadikan karyawan? Kamu dulu ternyata sembrono sama sholat. Kamu jadikan menantu? Lihat itu. Gak jadi, padahal sudah di depan mata itu. Kamu sudah hampir aja jadi karyawan. Kamu sudah tinggal satu langkah aja jadi menantu orang kaya. Lihat itu, hangus semua. Hangus. Gara-gara apa itu? Gitu loh. Tinggal satu langkah, kamu perempuan mau dipinang oleh pria
Mungkin dia itu idaman kamu. Gitu loh. Terus, anak seorang kaya yang tinggi, gegap seperti artis, dhuwur, ganteng, brewoken. Terus kamu lihat aja kemecer. Mimpi apa itu? Kamu lihat sudah kayak gitu, kemecer banget, kamu gak mampu untuk menolak, jelas itu. Ya, dia anak beruang, dia tinggi, tampan dan brewokan pisan. Bayangkan, kamu wis kemecer gak bisa menolak pasti itu pisan. Melayang bos, gak jadi hangus, maaf ya, gak jadi. Gitu loh. Gara-gara dia tanya teman kamu 20 tahun sebelum hari ini ya, dan ternyata bocori kalau kamu di pondok bla 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 kayak gini, blacklistmu muncul semua itu. Maaf nggak jadi itu. Lihat itu, kamu bilang di pondok nggak ada hubungannya dengan masa depan. Lihat itu. Itu loh bos. Makanya Ifa, jagalah reputasimu. Ini ada hubungannya dengan masa depanmu. Bisa jadi kamu nggak tahu, kamu sudah nyaris jadi menantu, nggak jadi. Gitu loh. Jadi maka Ifahlah, jaga reputasimu. Gitu loh, jaga track recordmu. Well, israfi lan boros ya, over di segala kabeh pengennya itu yang nomboan, yang punjul-punjul wis siji njupuk telu. Bukan tabiat Islam seperti itu. Gitu loh. Wis saono mawon. Gitu loh. Jangan sampai over, sak butuhnya aja. Ini bahkan kayak gini ini melatih secara nggak sadar, melatih sampean dalam apa jenenge untuk bakhil tadi itu juga, cetil pikir ini karena kuwabe kok kegem dhewe pingine. Jangan seperti itu, sederhana apa adanya, sak butuhe Anda, selebihnya teman-teman di sebelahnya. Ojo over dalam segala hal. Mbon sedengan aja. Baik itu makan, beli kebutuhan, baju, sarung, ila akhiri semuanya. Jangan, nggak usah yang pengen branded-brandedan, nggak usah, biasa saja. Gitu. Ini demi untuk yang pertama itu adalah karakter sampean, terutama di pondok seperti ini. Jangan yang muluk-muluk kayak gitu, biasa aja. Tujuannya apa? Kalau nanti kamu itu kenyataannya ya namanya orang di dunia ya, berputar semuanya. Kadangkala enak, kadangkala susah. Kalau sampean belajar sebelumnya apa adanya, kalau nantinya enak dinane di masa depan sampean itu rezekinya pas biasa-biasa, sampean itu bukan orang yang gampang stres. Tapi kalau kamu itu membiasakan semuanya itu yang mewah, ya, ketika ditakdir sama Allah Ta'ala uang sedang seret, kamu stres akhirnya. Pusing, didik-didik, pusing, didik-didik. Ya, karena kamu nuntutnya yang kayak gitu. Maka biasakan yang biasa saja. Dimasak nih tempe yos iya, dimasak nih mangan kerupuk iyo. Biasakan kayak gitu. Klambi, sarung, cap gajah duduk iya, biasakan kayak gitu. Urusan besok itu hidup urip enak sampean, gampang itu. Urusan besok. Asal gelem keringatan ya insya Allah akan ya, dapat jalan, itu aja. Ya, tapi berlatih diri untuk bisa bertahan dan berpikiran normal dalam kondisi yang kesusahan ini penting. Gitu. Tapi kalau sampai sekarang dilatih semuanya serba yang TUP semua, ya, menit giliran nggak capek enek kebutuhan stres sampean. Jadi harus berlatih yang sederhana, ya. Jangan israf. Ini nek dimasakne gembul kerupuk tok ya meneng wae.
Wataktiri lan ngirit, ini yang nggak baik malahan. Ya, ini biasanya sumbernya karena medit, melawirit, gawe napa undangan tonggo misalkan ngoten beli ayam sih, tapi ayam ini ku diwirisi tipis-tipis. Ndok yang ngono kuwi pisan diceplokno tapi yang ngono diwirisi setengah senti cilik-cilik. Tunggu sampean mangan iki opo iki. Jadi nek ditakoni sih iya sih berkatane apa ayam karo telur. Ya bener sih ayam karo telur, tapi ya niku irisane niku tipis-tipis. Sampai nang ilat niki gak kerasa blas. Nek kur liwat jenenge tok nun sewu ayam liwat. Tapi belas kene gurine tipis wonge. Ghairiha dan juga yang lainnya. Fa innal kibro gitu. Sayyidina